Karena sudah tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita pada ibadah raya hari Minggu. Tempat ini saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Selamat beribadah dan berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Di Saat Ini dari buku 70 Psalm. Saudara kita bangkit berdiri. Sukacita dari Engkau Tuhan, semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami masing-masing jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Engkau mengurapi ibadah ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
dan semua pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini urapi dengan kuasa-Mu yang kudus Bapa. Dan semua jemaat-Mu yang hadir Tuhan juga urapi semua sehingga merasakan suasana surga hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami masih dalam perjalanan Tuhan, sertai bahkan tempat ini dengan tidak bersatu apapun. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalan ibadah ini kami tolak, kami hancurkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh-Mu dan kasih-Mu yang tercurah di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Amin. Selamat kembali. Kita angkat pujian selanjutnya. Kristus telah memanggil aku. Semua apa yang terkuatkan dengan itu, marilah kita berserah ke Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Kita akan pujian selanjutnya, dalam Yesus kita bersaudara. Sukacita yang kekal itulah disebut Yesus
penuh dengan sukacita, melimpah dengan sukacita, dan kemarin kita mengikut Yesus dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian selanjutnya bersama Yesus dari buku 115. Karena tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan. Yang akan diurapi dalam kuasa Roh Kudusnya untuk menerima firman-Nya, sehingga kita dipimpin lewat kebenaran firman-Nya. Kita angkat pujian, kita sambut firman Tuhan dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami bukan datang dari manusia, bukan datang dari bumi ini, bukan datang dari apa yang kami lihat, tetapi dari atas, yang dari surga. Memang seperti tidak terlihat tetapi nyata atas kehidupan kami. Tolong kami yang lemah dan banyak kekurangan ini, Engkau yang isi dengan firman-Mu, Engkau yang menguatkan lewat firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dapat Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi semua kami yang ada di sini. Nyatakanlah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mengusir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berikutnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja berhadir di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, dalam kesempatan hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi kita, kebutuhan secara rohani yang harus kita dapatkan. Kalau kebutuhan secara jasmani kita dapatkan setiap hari dalam kita makan dan minum, tetapi kebutuhan rohani sebenarnya harus kita dapatkan juga setiap hari. Tapi kadang-kali kita malas untuk mendapatkan makanan secara rohani sehingga kita lemah, sehingga kita tidak berdaya. Tapi kita diberikan kesempatan hari Minggu ini itu kita bisa mendapatkan makanan secara rohani. Ya, kita buka di dalam Alkitab Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang demikian firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Kita di bulan ini mendengar berita tentang Natal yang adalah suatu peristiwa besar terjadi di dunia ini karena seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Di dalam dirinya ada lambang pemerintahan, ada kekuasaan yang tidak terbatas. Walaupun dia tidak ada di dunia ini secara tubuh, tetapi kekuasaannya tetap tidak terbatas sampai selama-lamanya. Lambang pemerintahannya atas Raja Daud, ya, tunas Daud yang selalu berkemenangan. Inilah suatu tanda bagi kita Natal. Ya, memang Natal ini harus kita nyatakan dalam diri kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyertai kita. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, kalau dalam Lukas memang Maria ini adalah seorang perempuan yang ditinggikan oleh Tuhan, tetapi bukan untuk disembah. Ya, kita menjunjung dan menghormati Maria sebagai ibu dari Yesus, tetapi dalam Alkitab sekalipun dia melebihi semua wanita, tidak ada dalam Alkitab dikatakan Maria harus disembah, ya, tetapi dihormati secara wajar. Begitu juga manusia, tidak boleh manusia menyembah apapun, terutama manusia juga. Walaupun sekalipun dia makhluk yang hidup, tidak boleh disembah, diagungkan melebihi Tuhan. Ya, Maria tidak boleh disembah. Yang sebagai perantara adalah Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Maria sangat ditinggikan oleh Tuhan. Nah, walaupun banyak gelar-gelar yang sering mungkin kita dengar, itu suatu ajaran yang tidak ada dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu kita harus teguh berpegang pada firman Tuhan. Maria harus dihormati, tetapi jangan disembah, apalagi sebagai perantara. Doa itu bukan
Alkitabiah, tapi sesuai Alkitab perantara kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun kita sering meminta doa kepada gembala, nah gembala juga meminta doa kepada Tuhan Yesus. Kita hanya membantu doa saja, tapi perantara sesungguhnya kita harus berdoa hanya kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, sekalipun itu orang terbesar, Yohanes ataupun Maria. Ya, dalam Lukas 1 ayat yang ke-30, Lukas 1 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, Ya, hai Maria. Ya, jangan takut hai Maria, Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. ya. Ini suatu, ya, Maria ini gambaran dan memang suatu terbukti bagaimana dia sudah ditinggikan oleh Tuhan, sesuatu yang dikaruniakan. Maria itu juga artinya seseorang yang ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita akan membahas tentang Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dia ada di tengah-tengah kita. Ada amin? Ya, sekalipun di sini tidak ada wujud dari Tuhan, tetapi wujud dari Tuhan adalah yang kita bisa lihat sekarang adalah firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu sayang sekali Natal hanya diisi oleh perayaan saja. Perayaan sukacita yang meriah menyambut Tuhan Yesus yang telah datang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan suatu kesukaan. Nah, itu memang tidak salah. Tetapi kalau Natal hanya perayaan saja, kadang-kali kita pada akhir-akhir tahun ini iman banyak orang menjadi lemah. Ya, kadang-kadang ya udahlah, nanti tahun baru mungkin iman kita menjadi kuat, mungkin semangat baru. Kadang-kadang Natal karena akhir tahun, inilah semangat-semangat akhir-akhir kita. Kadang-kadang semacam itu. Kadang seringkali iman itu semakin rontok pada penghujung tahun. Ya, karena kita tidak diisi oleh firman Tuhan. Yang diisi hanya perayaan saja. Kadang-kadang dalam ibadah Natal itu Tuhan tidak hadir. Mengapa? Biasanya yang dibatasi firman Tuhan, yang diisi perayaan-perayaan saja. Ya, kadang ya drama, kadang nyanyian kita datangkan yang terkenal dan sebagainya. Itu memang kadang-kadang bisa mengganggu pembicaraan, ya, pemberitaan firman Tuhan, karena sudah diisi dengan kelelahan-kelelahan kita untuk menonton hal-hal yang memang perayaan. Tapi kalau kita mau jujur, Natal kadang-kadang membuat banyak orang kering rohaninya karena tidak diisi oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita mau Natal itu hadir dalam kehidupan kita, Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita harus diisi oleh firman Tuhan. Ya, kita lihat di sini Maria didatangi oleh malaikat. Malaikat itu gambaran dari sidang jemaat, gembala, sidang jemaat kita. Malaikat itu gembala sidang. Di sini artinya gembala memberikan firman Tuhan. Nah, kita juga harus seperti Maria ketika diberikan Tuhan karunia. Karunia itulah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, begitu juga kita. Artinya bagi kita firman itu harus mendarah daging dalam kehidupan kita, bukan hanya didengar
saja, tetapi firman itu harus mendarah daging sehingga sukacita itu memancar dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lihat bagaimana Maria sebagai seorang yang dikaruniai oleh Tuhan, dan begitu juga kita kalau mau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita harus mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Ya, malaikat berkata, "Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kita kalau mendengar firman Tuhan, ya, firman itu bukan hanya didengar saja, tetapi harus mendarah daging. Ya, ada dalam hati kita. Sekarang kita akan membahas tentang Immanuel. Ya, Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Kata Immanuel ini pertama kali disebutkan dalam kitab Yesaya, bagaimana ketika itu Raja Ahaz sedang mengalami peperangan, diserang oleh Raja Aram dan juga Raja Israel. Jadi musuhnya Ahaz ini seorang Raja Israel, musuh dari luar dan musuh dari dalam. Ya. Kalau kita mengenal musuh dari dalam berarti orang yang terdekat, mungkin saudara. Nah, jadi orang Israel memusuhi Raja Yehuda. Artinya bagi kita sekarang, ya memang sangat berat sekali kalau ada duri dalam daging. Itu musuh di sekitar kita, terutama saudara. Nah, kita kalau boleh jujur, banyak sekali mungkin tantangan yang kita hadapi yang lebih berat itu dari dalam, dari keluarga. Ya, saya sebut saja di sini tantangan. Nah, kalau saya sebut musuh, nanti saudara mengatakan saudara teman kita atau tetangga kita atau saudara kita musuh. Bukan, ya, tapi tantangan saja saya sebutkan. Ya, sekalipun di sini Israel menyerang Raja Yehuda. Ya, nah memang Immanuel ini hadir pada saat seseorang diliputi rasa takut yang begitu besar. Raja Ahaz ketika mendengar bahwa Raja Aram sedang menyerang dan juga Raja Israel sedang menyerang, Raja Ahaz dalam ketakutan. Ketakutan yang sangat. Ketakutan yang begitu melingkupi hidup, ya, melingkupi hidupnya. Sehingga di saat itulah Tuhan menyatakan, ya, memberikan suatu tanda. Jadi disitulah ketika Tuhan menyatakan bahwa ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi memang pada saat manusia takut, Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir untuk menyertai kehidupan kita, untuk menyertai setiap kehidupan kita. Memang penyertaan Tuhan ini bisa kita rasakan, bisa kita rasakan, sangat bisa kita rasakan. Jadi sangat sedih sekali kalau kita tidak bisa rasakan penyertaan Tuhan. Ya, di dalam banyak pergumulan yang saya hadapi, memang pada tahun ini banyak sekali yang saya doakan kepada Tuhan, tetapi sedikit demi sedikit Tuhan jawab, dan jawabannya itu begitu besar dalam kehidupan saya. Saya rasakan benar-benar penyertaan Tuhan dirasakan tahun 2020. Ya, malahan waktu manusia sedang mengalami masa-masa yang sukar, ya, saya merasakan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ada banyak sekali yang didoakan tahun kemarin, memang tidak dijawab tahun kemarin, tetapi dijawab tahun 2020. Dan begitu saya berdoa, memang tidak muluk-muluk, tetapi Tuhan memberikan secara ajaib. Nah,
Kalau Tuhan tidak bisa memberikan secara biasa, Tuhan bisa memberikan secara ajaib bagi kehidupan kita. Ada amin? Ya, kalau memang jalan kita biasa, wah Tuhan secara biasa aja saya meminta kepada Engkau memberikan pertolongan. Engkau berikan pertolongan, tetapi Tuhan bisa lakukan secara ajaib. Ya, yang tidak bisa dipikirkan datang dari Tuhan. Ya, itu diingatkan Tuhan beberapa jam sebelum saya menyampaikan ini. Ya, saya diingatkan dalam hati. Nah, itulah bukti Tuhan menyertai kehidupan saya. Nah, jadi pada akhir zaman ini akan dinyatakan penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, orang yang tidak merasakan penyertaan Tuhan adalah orang yang tidak dalam, atau orang yang tidak dalam penyertaan Tuhan, kehidupannya akan mengalami banyak sekali kegelisahan. Banyak sekali kegelisahan. Tapi orang yang hidupnya beserta dengan Tuhan, sekalipun ada rasa takut, Tuhan bisa hadir dalam kehidupannya, memberikan pertolongan. Nah, kita lihat suatu tanda dari akhir zaman ini, banyak sekali keadaan yang membuat orang takut. Lukas 21 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu. Lukas 21 ayat 26. Nah, ini suatu keadaan nyata nanti pada akhir zaman, manusia itu diliputi banyak rasa takut. Tetapi ketakutan ini ketakutan yang negatif, karena tidak diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak beserta dengan dia. Ketakutan ini menjadi kecemasan. Bahkan dikatakan, ya, orang itu mati karena ketakutan. Ya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ya, terus berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, jadi suatu tanda nanti akan terjadi di seluruh dunia, bagaimana setiap, ya, banyak sekali orang akan mati ketakutan, ya, kecemasan, khawatir akan kehidupannya. Ya, dalam bahasa lain, kecut hatinya, cemas hatinya menghadapi keadaan dunia, keadaan bumi dengan segala isinya yang semakin hari bukan semakin baik. Keadaan bumi itu semakin hari akan semakin buruk. Ya, kalau kita mendengar akhir-akhir ini bagaimana keadaan bumi semakin hari semakin buruk, ya, semakin menuju pada kehancuran. Nah, nanti banyak orang itu akan mati karena ketakutan. Nah, kematian di sini memang bisa diartikan kematian secara jasmani. Mungkin orang karena khawatir, stres, takut, gelisah, sehingga orang itu, ya, kalau udah stres, pikiran terlalu banyak, mudah sakit. Karena sebagian banyak penyakit itu ditimbulkan dari pikiran. Kadang orang sakit lambung ditanya ke dokter, saya sakit lambung, dok. Oh, ini karena pikiran. Ini karena banyak pikiran. Kalau kita disebut oleh dokter terlalu baik pikiran, kadang-kadang kita tersinggung. Wah, emangnya saya orang stres? Saya emangnya orang yang tidak menguasai emosi saya? Ada orang tersinggung. Tapi memang kenyataannya banyak sekali penyakit itu dari pikiran. Wah, karena terlalu takut, karena kekhawatiran itu sering menghantui setiap orang. Wah, belum besok hari ini sudah dipikirkan. Karena begitu takutnya sampai nggak bisa tidur, sampai memang tidak bisa berdoa kadang-kali karena khawatir yang begitu menghantui dirinya, ketakutan. Ya, kalau kita mempunyai Allah yang besar,
Immanuel artinya Allah bersama kita, artinya Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak usah takut. Ya, apalagi sekarang ada berita yang saya rasa harus diuji kebenarannya, karena ada orang berkata vaksin itu jangan diterima. Ada mungkin kita mendengar hal semacam itu. Vaksin yang diterima itu lambang antikris, nanti ada microchip di dalamnya. Nah, ini suatu berita yang harus diuji. Kita perlu waspada, tetapi jangan menyampaikan hal-hal yang membuat orang semakin takut. Nanti orang divaksin takut, wah nanti melanggar firman Tuhan. Nah, ini hati-hati. Karena saya mendengar vaksin itu ya dari kata yang apalah, padahal kalau secara medis bukan hal semacam itu. Nah, kita banyak banyak nanti akan mendengar berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Nah, memang membuat orang semakin takut. Nah, kita lihat di sini kematian yang terjadi bisa secara jasmani, tapi yang paling nyata kematian secara rohani. Banyak orang takut. Wah, kalau saya begini tidak datang kepada manusia, pasti tidak akan selesai masalah. Wah, kalau saya tidak datang kepada si A, si B, si C, orang khawatir sehingga mengambil jalan pintas. Pagi datang kepada setan. Ya. Banyak orang datang bukan kepada Tuhan, malah datang kepada manusia. Lebih buruk lagi kepada setan. Karena khawatir, aku tidak selesai masalahnya. Kalau semakin dibiarkan, semakin menumpuk, akhirnya mengambil jalan pintas pada hal-hal yang jahat. Nah, itu bukti seseorang tidak mau disertai oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau disertai oleh Tuhan, kita ikutilah jalurnya Tuhan, alurnya Tuhan. Jangan mengambil jalan di luar firman. Kan di luar firman pasti kita akan mendapatkan jalan yang buntu. Sekalipun itu jalan buntu. Jalan buntu. Nah, dalam Wahyu 6 ayat yang keempat, kita baca. Nah, kekhawatiran, ketakutan ini akan dialami banyak sekali manusia. Nah, sekarang juga kita banyak mendengar kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana 2021 dan lain sebagainya. Wahyu 6 ayat yang keempat. Oke, firman Tuhan. Iya. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, jadi memang akhir zaman ini dan nanti suatu saat akan terjadi damai sejahtera itu dicabut di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan mencabut damai sejahtera. Damai sejahtera itu dicabut di tengah-tengah dunia, sehingga kalau damai sejahtera dicabut akan timbul peperangan. Ya, peperangan. Nanti akan ada peperangan antar bangsa, karena memang damai sejahtera sudah dicabut di tengah-tengah dunia. Peperangan di antara suku bangsa, peperangan di antara ras, ya, bahkan yang paling kecil ya di antara sesama keluarga, sama di dalam ya gereja Tuhan bisa terjadi hal-hal semacam itu. Dalam keluarga
Nanti ada peperangan antara orang tua dengan anak. Dan yang paling mengerikan adalah peperangan antara suami dan istri. Ya. Nah, jangan sampai damai sejahtera itu dicabut di tengah-tengah keluarga kita. Dan sekarang bukan Tuhan yang mencabut damai sejahtera itu. Kadang-kadang manusia itu yang mencabut damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Manusia yang mencabut. Ya. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa lebih sungguh lagi. Terutama di dalam keluarga kita doakan benar-benar supaya tidak ada perpecahan, tidak ada perang satu sama lain. Kalau guru saya mengatakan kalau perang dunia itu ada datanya, ya, ada datanya, sekian juta orang, ada datanya. Setiap peperangan ada datanya. Tetapi kalau peperangan di rumah tangga, korbannya itu sampai sekarang tidak ditemukan datanya. Tidak ditemukan. Karena begitu banyak sekali nikah-nikah dalam peperangan orang tua dengan anak, antara saudara kandung, antara suami dan istri. Ya, yang seharusnya keluarga itu adalah tempat persemaian dari kasih Allah. Tetapi di situ tidak ada lagi kasih Allah. Mengapa? Karena Tuhan tidak diundang dalam nikahnya, tidak diundang dalam keluarganya. Mungkin malas berdoa. Doa itu walaupun singkat, padat, tetapi memang kalau itu dalam hati kita utarakan, walaupun dalam bahasa yang sederhana, doa itu bisa berkuasa atas kehidupan kita. Dan saya pun berdoa kepada Tuhan tidak pernah panjang-panjang. Selalu saya berdoa kepada Tuhan. Ya, pertama minta ampun kepada Tuhan. Dan saya minta kepada Tuhan supaya keluarga besar selalu dalam damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan selalu mengaruniakan kepada saya secara pribadi. Jadi damai sejahtera itu harus ada dalam rumah. Bukti kita disertai Tuhan, ada damai. Ada amin? Ya. Tetapi damai itu timbul dari kebenaran. Itu hasil dari kebenaran. Jadi bohong kalau sukacita bukan hasil dari kebenaran. Sukacita yang bukan dari kebenaran akan menghasilkan duka cita. Tetapi duka cita karena kebenaran menghasilkan sukacita. Jadi sukacita itu sebenarnya tidak perlu dicari oleh manusia. Asal kita hidup benar, sukacita itu akan dikaruniakan. Dikatakan kepada manusia, hai engkau yang dikaruniakan, hai engkau yang dipilih oleh Tuhan, Allah menyertai Maria. Maria adalah sebagai gambaran dari wadah yang lemah. Nah, itulah manusia. Tapi kalau wadah yang lemah ini memang harus menanggung beban dari firman Tuhan. Memang Maria dikatakan bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ada rasa khawatir. Ya, tapi karena kekhawatiran ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan hibur lewat Roh Kudusnya di dalam diri Maria. Kita baca saja di Lukas 1 ayat yang ke-20, ayat yang ke-30 lagi. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Keadaan sebenarnya dari Maria. Ketika didengar, dia rasa takut, gelisah. Ya, terus Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, terus sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, boleh ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, ada keraguan. Terus? Karena aku belum bersuami. Ya, karena ini mustahil Tuhan. Karena saya belum bersuami, tidak mungkin ada benih dalam rahim saya. Terus? Jawab malaikat itu kepadanya. Ya, jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Iya, jadi kalau kita takut, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kepada kita Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Terlebih dari kekuatan adalah kuasa. Ya, seperti dikatakan oleh Zerubabel, siapakah engkau gunung yang besar? Lewat Roh Kudus akan diratakan. Jadi ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa. Ada amin? Ya. Roh Kudus ini memberikan kekuatan dan kuasa. Nah, ini Maria. Nah, apa gambarannya bagi kita? Apa wujudnya dari kita? Nah, kita sekarang pada saat mendengarkan firman Tuhan, firman itu mau menjadi daging dalam kehidupan kita, mendarah daging. Firman itu mendarah daging bukan kalau didengar saja. Ya, firman itu akan mendarah daging kalau firman dilakukan. Kalau tidak mendarah daging, kalau kita tahu ada sesuatu di mulut kita tidak mendarah daging, pasti dibuang. Apa yang tidak berguna pasti dibuang. Tapi kalau kita itu berguna bagi kehidupan kita, ya mendarah daging. Ini walaupun saya nih ya beratnya ini 77 kilo. Ini daging, kebanyakan daging. Ya, daging. Ini hasil dari makanan, minuman yang saya nikmati selama 30 tahun lebih. Nah, sudah mendarah daging. Nah, firman juga harus mendarah daging. Kita makan firman itu. Setelah makan, jangan lupa lakukan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, banyak kali firman itu hanya kita lakukan sebatas keinginan kita. Kalau kita hanya lakukan firman sesuai dengan keinginan kita, saya boleh tanya, kalau kita makan dalam tubuh ini, ya kita tidak bisa pilih mana yang sesuai, yang mau diserap oleh daging, mana yang dibuang. Nah, begitu firman Tuhan. Jadi kalau kita makan firman, ya sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tidak bisa memilih firman mana yang menjadi kesukaan kita, keinginan kita. Firman itu harus disampaikan oleh hamba Tuhan. Mau tidak mau, itu adalah perintah Tuhan dan harus dilakukan. Ya. Nah, kita setelah melakukan firman Tuhan, nah kita mau mempertahankan firman Tuhan. Nah, firman itu harus kita pegang. Karena firman itu wujudnya hidup, berkuasa. Firman itu hidup dan berkuasa. Apa yang kita dengar, kalau itu firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, firman itu hidup dalam daging kita. Firman kalau hidup, firman itulah yang berkuasa menyertai kehidupan kita. Jadi jangan penyertaan Tuhan itu hanya kita merasa saja. Wah, saya rasa penyertaan Tuhan ya, hanya rasa-rasa. Tetapi di luar kebenaran dari firman Tuhan, itu
perasaan saja. Tapi kalau kita mau taat pada firman Tuhan, memegang firman Tuhan, nah, jangan dilepaskan. Nah, seperti tumbuhan, kalau seperti tumbuhan, nah ini tumbuhan mati, berbeda. Kalau tumbuhan hidup, dia kalau sudah ditanam di tanah, dia berakar dengan kuat. Tapi kalau dilepas, bisa nggak hidup? Bisa, tetapi hanya sementara. Selanjutnya, kalau tanaman itu sudah dicabut, sampai kapanpun dia tidak akan pernah tumbuh. Walaupun terlihat hijau daunnya, tapi hanya sementara. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita pasti gagal. Ya, seperti ranting yang terpotong, dia akan menjadi kering. Akan ini memang, ya, kalau akan menjadi kering seperti dilihat baik, tetapi terlihat lama-kelamaan dia semakin tidak berdaya. Nah, begitulah orang-orang yang di luar Tuhan. Dapat dipastikan orang-orang di luar Tuhan, dia akan menjadi layu. Kalau layu, dia akan menjadi kering. Setelah kering, akhirnya tidak lagi bisa tidak lagi bisa berbuah sampai mati. Tapi kalau kita mau berpegang kepada janji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, jadi dalam kita mendengar firman Tuhan, firman itu harus kita dengar dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya. Sehingga firman itu harus ada dalam hati kita, menjadi benih yang kuat. Walaupun benih itu harus mati, benih itu seperti harus mati, tetapi setelah benih itu mati, dia akan menghasilkan pertumbuhan terus dan terus. Kalau kita pegang firman Tuhan sampai harus berbuah. Jadi jangan lepaskan kebenaran, jangan lepaskan firman Tuhan. Sebab kalau kita melepaskan firman Tuhan, kita akan seperti ranting yang terpotong. Sehingga kalau orang melepaskan firman Tuhan, dia pasti akan mempertahankan ketidakbenarannya. Kalau seorang melepaskan kebenaran, pasti dia akan mempertahankan kebenarannya. Nah, pandang firman Tuhan pada akhir-akhir ini. Jangan kita lengah oleh keadaan dunia ini sehingga membuat kita khawatir, takut, dan gelisah. Kita harus percaya bahwa kalau kita menerima firman Tuhan, menjadi kekuatan kita, pegangan kehidupan kita, firman itu akan hidup, berkuasa. Ya, saya cukupkan saja firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita nyanyikan saja dengan sayapmu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Saya undang Bapak Gembala berkata.
kuat roh dan jiwaku. Amin. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku melangkah tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan kita mengerti di tempat maha tinggi. Ku mengangkat aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dia bernama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya sekali-kali tidak membiarkan kita, sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita sampai pada kesudahan alam. Kalau Allah beserta kita, kita tidak perlu takut. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan tidak perlu takut. Terutama di tengah pandemi ini yang semakin sukar dan sulit. Janji Tuhan adalah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Dunia akan berakhir. Dunia akan sampai pada kesudahannya. Tapi Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi tidak perlu takut, Dia ada bersamamu. Mari hilangkan rasa takut. Yakinkan dirimu, ada Tuhan besertamu. Engkau bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Engkau menjadi pemenang dalam tiap pergumulan hidupmu. Engkau jadi pemenang dalam tiap pergumulan hidupmu. Walau seperti Goliat manusia raksasa, kita kecil seperti Daud, tapi karena Daud disertai oleh Tuhan, manusia raksasa pun kalah. Itulah gambaran setan iblis yang sudah kalah, sudah pecah kepalanya. Tuhan sudah hancurkan iblis itu, dan dia berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera menghancurkan segera iblis di bawah kakimu. Jadi Tuhan sudah taruh iblis di bawah kaki kita. Kita jadi pemenang. Kita jadi pemenang. Apapun pergumulanmu, dimanapun engkau berada, pasti engkau menang. Mari yang sedang menghadapi pergumulan, saya berdoa buat saudara, dimanapun anak-anakmu dalam
bergumul Tuhan dalam pergumulan mereka, dimanapun mereka berada. Sesuai dengan firman-Mu, Immanuel, Allah bersama dengan kami. Dan bersama dengan Tuhan kami tidak perlu takut. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan kami berhasil. Walau di tengah pandemi ini kami akan jadi pemenang. Kami berhasil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan, keberhasilan dari Tuhan Yesus. Itulah hadiah bagi kami di hari Minggu ini. Kemenangan dan keberhasilan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan persembahan. Seperti biasa, kita nyanyikan yang bersama Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita cara, ya. Sukacita. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara, dan dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati saudara, ya. Dan sebagai warta jemaat kita dengarkan, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, ibunda dari Pak Segala, ya, di Permata, ya. Ya, jemaat Permata kemarin, ya, kemarin mereka sedang pulang ke Sumatera, ya. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggal, ya. Kita, ya, ada juga jemaat yang baru melahirkan, ya, saudari Nika, ya, dari keluarga Rocky, ya. Selamat atas kelahiran anak pertama, ya. Ya, anak yang Tuhan karuniakan, ya. Kemudian kita doakan mereka yang masih kurang sehat, baik Opu Orin, Pak Siswanto, dan rencana kita ibadah minggu depan, minggu depan, ya, minggu depan kita ibadah, ya, disertai bentuk Natal lah. Jadi tidak ada perayaan, ya. Masa pandemi ini ibadah biasa saja, ya. Ya. Kemudian penataran baptisan air, ya. Sudah kapan? Siapa yang belum dibaptis mau dibaptis, ya. Mengikuti penataran dulu, ya. Dipadatkan, ya. Yang belum boleh memberitahu, ada, kalau nggak salah ada formulirnya, ya. Formulirnya boleh diambil Kamis, ya, kalau nggak salah, mulai
tanda antara ya. Siapa yang mau dibaptis nih? Yang mau dibaptis kemana? Siapa? Oh, ya, kapan bisanya? Kamis. Kapan? Hari apa kemarin? Oh, bebas. Ya, ya, bebas. Ya. Nanti dengan jemaat di Permata. Ya. Ya. Kemudian Natal sekolah minggu tanggal 25 secara online. Ya, bisa langsung di Facebook jam 9 pagi. Ya. Ya, itu saja kira. Kita tutup dalam doa, kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat saudara keluarga kami sekala yang baru ditinggal oleh ibunda tercinta. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada semua anak mantu cucu yang ditinggal dan lindungi mereka pulang pergi dengan selamat. Semua cara yang dilangsungkan Tuhan kiranya menyertai, memberkati, mencukupi apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang sudah disebut dan tidak disebut namanya. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dimanapun anak-anak mengikuti ibadah ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kuasa dari Yesus mengampuni dosamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang menghadapi jalan buntu dalam mencari pekerjaan dan usaha mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan bagi mereka, pelihara mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan setiap keluarga Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia ini, berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin wakilnya, Bapak kami Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dengan Pak U, berkati Wali Kota Bandung juga Tuhan, berkati Pak Odet dengan wakilnya, semua muspika di Kecamatan Andir berkati, Pak Lurah kami berkati, Pak RW, Pak RT berkati. Terima kasih Tuhan. Dan masyarakat di mana kami beribadah, turunkan berkat-Mu bagi mereka, khususnya keluarga di sini khususan, berkati berlimpah-limpah. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat, mujizat, kesembuhan, penyertaan Tuhan menyertai engkau sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Haleluya. Yang percaya katakan amin.